Ya, udah. Agak kuat dikit. Saya, Jainuddin, jurnalis warga, akan melaporkan dari perumahan Mustika Gandaria Ciledug Setu yang pada hari ini yang kita lihat bahwa sekarang jadi aksi tuntutan warga kepada pihak developer perumahan Mustika Gandaria, yaitu PT Karunia Mustika. Nah, ini kita lihat kondisi pada hari ini, warga sudah berkumpul dari tadi, bahkan sudah sudah ramai seperti ini. Bahkan juga sudah ada spanduk yang bertuliskan kami warga perumahan Mustika Gandaria menuntut kepada PT Karunia Mustika sebagai pengembang yang sudah 2 tahun lebih tidak bertanggung jawab supaya segera menyerahkan pasos-pasos kepada Pemkab Kabupaten Bekasi. Nah, ini mungkin kita bisa tanyakan kepada salah satu warga, yaitu ini Ibu Junaidi. Bu Junaidi, gimana bisa seperti ini? Ya Pak, dari awal kami mengambil perumahan di Mustika Gandaria ini sudah banyak kekecewaan yang kami terima. Saya terima. Antara lain apa Antara lain, pertama dari awal, begitu kan. Untuk masalah akad bidik kita di BTN, kebetulan alhamdulillah saya sudah melunasi semua, saya memberi secara cash. Tapi yang saya kecewakan untuk masalah penerangan atau PLN itu selama hampir 1 tahun lebih nama saya tidak terdaftar di PLN. Sudah saya kecewakan dari awal saya memasuki perumahan ini. Seperti pasos pemakaman bagaimana, Bu? Untuk pemakaman, fasilitas dari pemakaman sendiri kita berdasarkan dari kepengurusan RW, kita masih swadaya ya Pak RW ya. Berarti dari developer tidak menyediakan pemakaman? Tidak menyediakan fasilitas apapun. Ya, seperti infrastruktur nggak layak ya Bu kira? Iya, nggak layak. Jalan dari awal sebelum dia membangun perumahan yang berada di Blok C, gitu, itu perjanjian mereka dengan angkutan truk yang membawa material bangunan, perjanjiannya akan dibereskan, tapi sampai saat ini dari tahun 2008 sampai 2014 belum ada perbaikan apapun. Belum ada ya Bu ya? Malah ditinggal begitu saja. Saya mewakili warga perumahan Mustika Gandaria meminta pertanggungjawaban kepada pihak PT Karunia Mustika. Permintaannya supaya diserahkan ke Pemkab, jalan dibenarin, fasilitas-fasilitas disiapkan ya Bu. Agar hidup kami bisa nyaman Pak di sini. Malah awal-awalnya kita tidak merasakan banjir, malah di tahun 2014 ini kita merasakan banjir yang cukup hebat. Ibu di sini sudah menghuni di perumahan Mustika Gandaria sudah berapa tahun Bu? Sudah 6 tahun Pak. Udah 6 tahun. Berarti waktu Ibu pertama dulu ada nggak pembuangan air limbahnya ke kali atau ke got yang lain untuk limbah kotornya? Untuk masalah limbah, waktu pengairan di samping rumah saya masih berjalan, itu juga ada kebocoran tapi tidak ada pertanggungjawaban perbaikan untuk dinding di sisi rumah kita. Ya, mungkin terima kasih Ibu ya. Saya tanya lagi ke Pak Jainuddin sebagai RW di Mustika Gandaria. Saya mau menanyakan tentang fasilitas pasos untuk pemakaman, Pak. Tolong dijelaskan masalah pemakaman. Pemakaman sampai hari ini memang tidak jelas, Pak. Yang kita pahami juga pernah juga isu ataupun dikatakan bahwa pasos itu berada di mana juga tidak jelas, kata juga masih ada ditanam sawah gitu. Bagaimana kan orang mau tempat pemakaman itu ya tidak bermanfaat. Berarti nggak layak ya? Nggak layak. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin infrastruktur penghijauan. Sampai hari ini infrastruktur penghijauan itu dikelola oleh rukun warga kita RW 011 perumahan Mustika Gandaria. Termasuk juga jalan infrastruktur yang begitu parah, rusak, sehingga tidak menyamankan bagi penghuninya. Gitu. Mungkin sudah cukup. Mungkin Pak RT
bisa memberikan ini keterangan juga Pak RT. Ayo. Ya. Ini Pak RT 01 Ya. bisa. Maaf Pak, ini mau dimasukkan ke wartawan warga. Bapak di sini sebagai apa ya Pak? RT 01 Pak. RT nomor 1. Nama siapa? Diki Sugiharto Pak. Sudah berapa tahun Bapak menghuni di perumahan ini? Sudah 6 tahun ini. Udah 6 tahun ini. Ya. Kira-kira perjanjian dulu waktu Bapak akad kredit, perjanjiannya seperti apa ya Pak? Jadi perjanjian pertama yang jelas kita fasilitas semuanya yang ada dalam perjanjian itu akan dilaksanakan oleh pengembang. Ya. Tapi ternyata setelah 3 tahun jalan kita rusak ya Pak, infrastruktur yang lainnya mereka sudah tidak sama sekali tidak ada perhatian. Pertama kemarin yang banjir kemarin yang diangkat oleh pers yaitu termasuk di Bapak barangkali ya. Itu pun adalah dari pihak pengembang itu sama sekali tidak ada perhatian sehingga kita banjir mencapai hampir 1 meter Pak. Itu pun dikeluhkan warga kenapa selama ini Karuna Mustika selalu menghindar dan menghindar, tidak ada tanggung jawab sehingga kita jadi warga adalah yang jadi pokok permasalahan kenapa ini sampai terjadi banjir. Yang di dalam perjanjian yang dahulu tidak ada banjir sama sekali. Dan jalan yang hancur selama ini yang jalin Pak ya masuk ke kita itu hancur tidak ada perhatian sama sekali. Kira-kira itu Pak. Mungkin masalah developer yang tidak memenuhi persyaratan dari akad kredit, kira-kira Bapak sebagai konsumen yang mengambil perumahan subsidi, kira-kira kecewa nggak Pak? Kalau kami Pak ya sebagai ketua RT dan masyarakat dan kita mengenal masyarakat lebih dekat itu semuanya kecewa, sangat kecewa Pak. Harapan kami apa yang dijanjikan oleh mereka Karuna Mustika itu harus dilaksanakan sebaik mungkin Pak sesuai perjanjian akad kredit yang pertama. Itu yang kami harapkan. Itu aja Pak ya. Yang penting semua fasilitas pasum-pasus diserahkan ke Pemda mungkin Pak ya. Betul, harapan kami. Tempat ibadah kan nggak ada nih. Termasuk juga tempat ibadah itu pun masih dari pihak kami swadaya dan juga secepatnya harapan kami dan warga diserahkan ke Pemkab ya Pemda setempat supaya nanti ke depannya kita akan lebih mudah untuk pembangunan daripada prasarana infrastruktur yang ada di sini. Jadi tempat ibadah belum ada disiapkan oleh pihak developer Karunia Mustika ya Pak? Belum. Sampai saat ini itu dari warga ya? Dari warga. Jadi developer tidak menyediakan tempat ibadah, tidak menyiapkan pemakaman mungkin Pak? Betul. Tidak untuk tempat ibadah dan pemakaman. Pemakaman masih kondisinya terlalu jauh itu di Jakarta Utara dekat pantai sana Pak, yang di Bekasi Utara. Jadi paling tidak di daerah Babelan itu terlalu sulit kita untuk membawa ke sana makam itu terlalu jauh. Itu tidak memungkinkan itu Pak. Dari masyarakat menginginkan adalah yang paling dekat dari sini sehingga bisa ini dengan baik. Mungkin saya tambahin lagi infrastruktur kira-kira layak nggak Pak? Sangat tidak layak. Tidak layak ya, Pak. Sangat tidak layak infrastruktur kita gitu Pak. Berarti developernya meninggalkan begitu saja dan tidak bertanggung jawab atas perumahan yang dibangun gitu Pak ya? Betul Pak. Dia meninggalkan sengaja. Kita beberapa kali menghubungi tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Kelihatannya memang sengaja karena mungkin perkembangan ke sana agak sulit Pak atau bagaimana sehingga dia berusaha untuk melarikan diri untuk tanggung jawab begitu. Jadi tidak jelas kemana arahnya Pak. Jadi anggapan Bapak kepada pemerintah bagaimana ini? Karena ini kan rumah subsidi. Rumah subsidi kan berarti kan pemerintah harus bertanggung jawab. Berarti harapan Bapak? Harapan saya ke depan Pak, pemerintah akan turun langsung melihat ke kita, ke kami, warga kami, bahwa kedepannya adalah dibikin selayak mungkin bangunnya perumahan yang lain Pak. Sehingga infrastruktur bagus, jalan-jalan dan yang lainnya sesuai dengan apa yang kita harapkan dari masyarakat di Gandaria. Kira-kira begitu Pak. Mungkin itu aja Pak ya? Iya. Selanjutnya dari wawancara yang ada tadi warga Ketua RT 01 sekarang kita minta daripada Ketua RT 03 bisa memberikan keterangan juga. Bapak dari Ketua RT 03, nama siapa Pak? Pak Anies Hidayat. Ya, tadi sudah saya ambil liputan semua Pak. Intinya developer itu tidak bertanggung jawab. Kalau saya kaji dari pasal konsumen bahwa itu masuknya ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, berarti Undang-Undang Konsumen, developer bisa dikenakan hukuman selama 5 tahun dan denda uang itu 2 miliar. Jadi harapan Bapak seperti apa kira-kira?
Harapan saya sebagai warga di perumahan Mustika Gandaria ini, yang selama ini kita selalu dirugikan oleh pihak pengembang. Apa-apa yang sudah dijanjikan pada saat akad kredit sampai dengan hari ini itu tidak pernah direalisasikan. Seperti tadi sudah disampaikan infrastruktur dan sebagainya, fasilitas baik sarana ibadah dan lain-lain, itu memang kita ini. Harapannya untuk pemerintah biar turun tangan langsung menanggapi apa yang pada hari ini warga Gandaria sampaikan atau keluhkan. Ya. Ya. Jadi di sini warga pada menuntut supaya pasos-pasum diserahkan ke Pemkab Bekasi, Pak ya? Ya, betul, jadi Pak. kalau pasos-pasum itu diserahkan ke Pemkab Bekasi, berarti harus disiapkan pasos-pasumnya yang layak peraturan daripada pemerintah itu, Pak ya? Betul, Pak. Permen. Ya, dengan harapan apabila akan diserahkan ke Pemda, memang segala sesuatunya harus dibenahi dulu. Jadi mungkin pemerintah pun tidak akan serta-merta menerima begitu saja, karena memang apabila akan diserahkan harus layak dulu lah, Pak. Ya. Jadi permasalahan ini, Pak, demo pada sore hari ini adalah untuk menyampaikan aspirasi daripada warga, dan saya akan membantu langsung ke Menteri Perumahan Rakyat, Pak, Menpera. Ya. Jadi tembusannya saya bikin ke Menteri Menpera, langsung Gubernur, Bupati, DPRD, langsung ke Tarkim, Pak. Ya, jadi dengan adanya bantuan dari pers, kira-kira Bapak di sini sebagai mewakili warga, bagaimana kira-kira aspirasinya? Ya, saya mewakili warga Mustika Gandaria sangat berterima kasih, karena kalau warga hanya menyampaikan sudah berulang kali tanpa dibantu oleh pers, mungkin tidak bisa direalisasikan. Dulu juga pernah, Pak, dilakukan semacam ini, dan mungkin ini untuk mengingatkan developer bahwa saat ini, demo saat ini sebagai pemanasan. Mungkin apabila tidak ditanggapi, kita akan kerahkan seluruh warga Mustika Gandaria untuk lebih besar lagi dan untuk lebih pressure lagi ke Mustika Gandaria. Ya, saya mendapat informasi dari warga juga, Pak. Apakah Bapak setuju? Semua warga kalau saat ini secepatnya tidak ditanggap oleh pemerintah terkait untuk menanggulangin pasum-pasus yang diserahkan ke Pemkab Bekasi, saya dengar kabar dari warga katanya mau langsung ke Menteri Perumahan Rakyat demo di sana. Apa benar, Pak, kira? Ya, itu bisa, Pak. Betul sekali, dan pada prinsipnya kita sudah terlalu lama atau sudah cukup lama ditipu ya, atau tidak sebagai konsumen tidak memenuhi haknya oleh PT Karunia Mustika. Dan ini akan kita lakukan, mewakili warga, saya siap untuk melakukan apapun, yang penting untuk PT Karunia Mustika bertanggung jawab dengan masalah ini. Berarti benar apabila tidak ditanggap dengan adanya demo pada Jumat hari ini, ya, berarti semua warga akan menghadap langsung demo ke Menpera, benar itu, Pak ya? Ya, betul, Pak, betul. Kita siap sebagai warga, siap untuk melakukan ini kalau memang PT Karunia Mustika tidak menanggapi akan demo pada hari ini. Betul, Pak. Ya. Jadi saya juga sangat berterima kasih sekali lagi kepada pers dari Sinar Pagi, bahwa dengan pers dari Sinar Pagi ini bisa mengangkat berita ini, dan kemudian PT Karunia Mustika segera bisa menanggapinya. Ya, mungkin itu aja ya, Pak ya? Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi? Ya, demikian kami sebagai WhatsApp Metro TV dan juga jurnalis warga, demikian dari Perumahan Mustika Gandaria Ciledug Setu, Kabupaten Bekasi. Demikian. Ya. Cukup, Pak ya?